teman-teman di sini, Bapak Ibu yang sudah mengajar, sudah menjadi guru, eh, di dalam statutanya masih berada dalam level pembelajar grade 6 gitu ya. Nah, grade 6 itu artinya eh, profesi Bapak Ibu di luar sana ya tidak terhitung ya, kecuali PPG. Kalau PPG itu sudah eh, level 7. Jadi eh, sudah in service teacher. Nah, kalau yang PJJ PAI itu masih pre-service teacher, jadi belum menjadi guru, akan disiapkan menjadi guru. Maka dari itu desainnya adalah PLP atau pengenalan lapangan persekolahan. Jadi Bapak Ibu di sini dalam mata kuliah PLP ini akan kembali menjadi mahasiswa dan akan dikenalkan kepada lapangan persekolahan. Nanti desain kegiatan mata kuliahnya itu akan langsung praktik ya. Jadi pertemuan pertama ini saya hanya akan memberikan peta konsepnya, peta jalannya seperti apa perkuliahan dalam 1 semester ke depan. Karena desain modul atau buku bahan ajar yang saya buat sudah saya petakan, saya adaptasi dari PPG gitu ya. Saya adaptasi dari PPG, akan tetapi desainnya lebih kepada PLP, jadi bukan PPL. Kalau PPG itu kan PPL gitu ya. Kalau Bapak Ibu PLP. Jadi ada beberapa yang saya ubah sesuaikan. Nanti saya akan apa namanya share screen ya, buku bahan ajarnya. Jadi di buku yang saya buat ini sudah termasuk RPS, sudah termasuk dengan eh, bagaimana skenario penilaiannya, ya instrumen-instrumennya, termasuk eh, contoh-contoh kegiatan PLP, contoh-contoh kegiatan observasi, ya menggunakan video. Ada beberapa tayangan video terkait dengan kegiatan observasi sekolah, ya untuk mengetahui kebutuhan ya dari apa namanya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan siswa dalam belajar, materi ajar, bahan ajar, media, metode, strategi, dan lain-lain, termasuk juga modul bahan ajar atau RPP, karena di luar sana kurikulumnya saya rasa masih banyak ya masih variatif ya. Ada yang KBM, ada yang KBC, ada yang deep learning, mungkin masih ada yang kurtilas ya, saya nggak tahu di sana. Masih ada yang kurtilas nggak? Bapak Ibu sudah mengajar ya sini? Sudah ada yang jadi guru tak? Ada yang jadi guru nggak? Sini sudah berprofesi menjadi guru belum? Siapa yang sudah jadi guru? Hampir semua, Pak. Hampir semua ya. Ya syukurlah. Sudah ada yang PPG belum? Belum, Pak. Belum ya. Ya nanti setelah lulus ini ya daftar PPG. Semoga nanti cepat kepanggil ya. eh Kalau sudah hampir menjadi guru semua, juga belum tentu bisa dikategorikan guru yang profesional ya, karena yang sekarang dia dijalani juga masih perlu banyak apa namanya kita kembangkan lagi ya kalau kapasitasnya, kemudian apa literasinya, ya, terutama literasi ini yang sangat prihatin saya ya sama rekan-rekan guru di PPG ini. Baik Bapak Ibu, begini. Ini saya coba presentasikan ya. eh Judulnya PLP dan kurikulum ya, karena apa namanya erat sekali ya dengan pengajaran dan kurikulum itu, karena kurikulum itu adalah tagihan kita ya sebagai guru ya. Guru itu tagihannya kurikulum. Guru diajar ya, guru digaji itu untuk ya tadi memenuhi semua CP ya, agar nanti ketercapaian tujuan pembelajarannya yang sudah didesain dengan oleh teman-teman di bagian kurikulum itu tercapai. eh Bentar.
Jadi ini Bapak Ibu rundown-nya. Rundown kegiatan kita, ternyata di PJJPI itu desainnya tidak lagi 14 pertemuan, tapi 16 pertemuan. Duanya itu sudah termasuk UTS dan UAS ya. Eh, kita mulai dari peta kerja PLP ya. Di pertemuan pertama ini nanti akan saya sampaikan bagaimana peta kerjanya. Nanti di sini Bapak Ibu, tatap muka itu ternyata kemarin setelah saya konfirmasi hanya 2 kali ya. Nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya desain PLP itu termasuknya harusnya supervising gitu ya. Jadi kita bimbingan. Bapak Ibu memiliki 2 dosen pembimbing, dua pembimbing ya. Satu dosen, satu laginya guru pamong. eh, Nanti mungkin akan dikondisikan ya, karena kegiatan PLP ini sepatutnya Bapak Ibu perlu juga dapat dipantau langsung oleh jurusan ya, karena Bapak Ibu butuh beberapa surat pengantar ya, dimulai dari surat pengantar observasi sampai nanti surat pengantar untuk penelitian apa namanya PLP itu sendiri ya. eh, Walaupun nanti ini Bapak Ibu kemungkinan besar karena kan ini based on domisili gitu ya, berdasarkan tempat tinggal, nanti PLP-nya dan pemantauannya supervisingnya itu akan secara asinkronus ya, dan yang paling banyak berperan sebetulnya nanti adalah guru pamong gitu. Jadi bentuk supervising saya sebagai dosen pembimbing itu adalah laporan-laporan kegiatan Bapak Ibu ya, dimulai dari observasi ya, sampai dengan apa laporan akhir gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan menyiapkan laporan akhir. Nah, laporan akhirnya bentuknya portofolio ya nanti. Jadi akan ada jadi apa mid test atau UTS-nya dan UAS-nya itu nanti bentuknya praktik ya, hasilnya adalah produk gitu. Jadi UAS-nya itu produk laporan akhir, untuk mid test-nya itu adalah praktik mengajar. Jadi ada beberapa sesi Bapak Ibu untuk apa merekam kegiatan mengajar Bapak Ibu di sekolah. Nah, sesi itu ada di pertemuan ke, nah ini bentar ya saya perbesar. Ya, ada 2 kegiatan Bapak Ibu ya. Kalau awal-awal itu kan Bapak Ibu membuat sebuah instrumen observasi ya. Contohnya ada nanti di buku ini sudah saya sematkan beberapa instrumen observasi yang diperlukan ya. Itu ada eh, beberapa keperluan informasi yang perlu Bapak Ibu gali, termasuk culture sekolah, manajemen bagaimana guru dalam manajemen kelas, profil peserta didik gitu ya, kemudian gaya belajar, kemudian SAPRAS dan lain-lain. Di dalam instrumen itu sudah saya siapkan, nanti dipelajari dulu saja apa saja yang diperlukan. Kemudian nanti silakan melakukan observasi ke sekolah, lalu dicatat poin-poin yang perlu diobservasi, hasil temuannya nanti dilaporkan dan apa namanya dikumpulkan di LMS gitu ya. Di pertemuan ke-7, Bapak Ibu sudah melakukan micro teaching. Tetapi karena Bapak Ibu adalah in-service teacher, maka perlu guru pendamping. Jadi sifatnya adalah kolaborator. Kegiatannya berkolaborasi dengan guru pamong, gitu ya. Jadi tidak mengajar secara mandiri dulu ya, karena in-service teacher itu ya masih dikenalkan. Ya, artinya perlu pendamping. Jadi perlu ada guru pamong di samping Bapak Ibu. Untuk kegiatan ini kita masukkan ke dalam micro teaching atau pembelajaran praktek mengajar terbimbing. Nah, sejatinya micro teaching ini atau simulasi mengajar di pertemuan ke-7 itu perlu ada sinkronus ya. Akan tapi karena batasan kita, saya nggak tahu ini regulasinya bisa didobrak nggak ya. Saya sih mendesain ini perlu tatap muka ya, karena tentu saja perlu evaluasi atau kita perlu berikan refleksi ya dari kesiapan Bapak Ibu sebelum melakukan praktek mengajar terbimbing pertama gitu ya.
Jadi hal apa saja yang sekiranya perlu dibenahi atau perlu dipersiapkan, perlu dikembangkan, tentunya kita melakukan simulasi dulu. Sejatinya seperti itu ya. Nanti kita sepakati saja. Tapi kalau memang nggak boleh, maka nggak masalah. Nanti Bapak Ibu direkam saja simulasinya, micro teachingnya. Jadi micro teaching ini desainnya adalah mengajar secara sinkronus peer teaching ya, desainnya peer teaching. Jadi nanti rekan-rekan siswanya adalah muridnya adalah rekan-rekan Bapak Ibu gitu. Jadi nanti silakan membuat satu apa namanya agenda micro teaching. Ya nanti saya akan arahkan lebih lanjut ya. Intinya mah nanti Bapak Ibu membuat sebuah simulasi pembelajaran peer teaching desainnya gitu ya. Jadi murid-muridnya adalah teman-teman Bapak Ibu. Nanti akan harusnya sih langsung diberikan peer feedback gitu ya. Dan saya akan memberikan refleksi. Harus seperti itu. Jadi nanti tindak lanjutnya jelas akan seperti apa. Tertulis itu nanti Bapak Ibu bisa apa namanya dipelajari sekiranya apa yang perlu dikembangkan atau yang sudah bagus gitu ya. Nanti rekan-rekan juga boleh memberikan masukan gitu. Itu ya. Nah, di pertemuan ke-9 ada tadi ya praktik mengajar terbimbing 1 dan 2. Jadi 2 kali Bapak Ibu melakukan praktik mengajar terbimbing gitu ya. Jadi praktik mengajar terbimbing pertama itu akan dipantau dan berkolaborasi dengan guru lain ya, guru mata pelajarannya. Eh, Nanti yang pertemuan berikutnya atau minggu kedua juga. Nah, ini ada yang bocor nih suaranya nih. Kemudian setelah 2 kali melakukan praktek mengajar terbimbing, nanti akan ada refleksi terbimbing. Nah, refleksi terbimbing ini kita akan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan. Atau kalau perlu langsung SWOT gitu ya. Strengths-nya, weaknesses-nya, opportunities, dan threat-nya kira-kira apa gitu. Tapi setidaknya kekuatan, kelemahan, strength and weaknesses-nya saja nggak masalah ya. Biar lebih sederhana dan bisa langsung di apa namanya dipraktekkan kembali dan menjadi masukan yang sangat bermanfaat buat ke depannya. Nah, baru nanti kalau sudah dilakukan refleksi, ya refleksi ini karena terbimbing artinya eh, dilakukan oleh guru, pamong dan juga dosen pembimbing atau saya di sini ya. Baru nanti Bapak Ibu setelah melakukan refleksi, ada revisi, kemudian aksi lagi gitu ya. Jadi nanti praktek mengajar mandiri. Apa namanya sudah tidak ditemani lagi oleh guru pamong. Jadi nanti Bapak Ibu direkam kegiatannya mengajar secara mandiri sebanyak 2 kali ya. Laporannya itu ada 2. Yang pertama video pembelajarannya dan kemudian laporan harian. Nah, laporan hariannya ini bisa berbentuk modul ajar saja ya. Jadi modul ajar dan juga video pembelajaran itu bentuk laporannya sehingga nanti bisa dievaluasi, refleksi dan diberikan langkah tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu akan diberikan di pertemuan ke-14 ya. Nanti Bapak Ibu di pertemuan 14 itu kegiatannya evaluasi hasil belajar peserta didik. Jadi kita akan mengukur ya apa namanya ketercapaian Bapak Ibu dalam mengajar. Maka dari itu siapkan assessment, instrumen assessmentnya ya. Desainnya untuk formatif yang sekiranya bisa mengukur ketercapaian capaian pembelajaran ya untuk satu topik gitu ya. Saya rasa eh, untuk 2 pertemuan saya nggak tahu ya karena memang nanti pembelajarannya itu kan real life teaching ya dan kurikulumnya itu yang berjalan. Saya masih belum bisa memetakan karena ngajar saya nggak tahu levelnya apa. SD, SMP, SMA, ada yang SD nggak? Ada Pak, saya di MI.
Ada Campur, ya, Pak, berarti campur. berarti campur ya, MI, SMP, SMA ya. Pak, kalau yang sudah tidak mengajar lagi gimana, Pak? Kalau sudah tidak mengajar lagi, ya memang ini mengenalkan untuk Iya, desain mengajar ya. Berarti apply saja nanti ke sekolah, minta surat iya, pengajuan Pak. di kampus untuk bisa praktek mengajar di sekolah yang kira-kira Bapak bisa ditempatkan gitu ya, yang paling dekat dengan Siapa? rumah. Berarti beda-beda. Nah, ini kalau beda-beda berarti susah juga saya memetakannya. Intinya nggak apa-apa, ikuti saja kurikulumnya sedang berjalan. Maka dari itu di observasi awal itu Bapak Ibu bisa meminta prosemnya gitu ya. Nah, kita kan bisa lihat tuh di prosem ya, peta kegiatan pembelajaran selama 1 semester itu di minggu-minggu yang aktif, di mana Bapak Ibu. Ini kan sebetulnya mata kuliahnya hari Minggu ya, akan tetapi ini akan sangat fleksibel ya pelaksanaannya. Jadi hari Minggu itu adalah timeline pengumpulan laporan kegiatan di luar gitu. Jadi kegiatan untuk praktiknya itu di hari-hari aktif sekolah. Jadi bukan berarti eh, karena jadwal hari Minggu Bapak Ibu ke sekolahnya hari Minggu, enggak. Jadi dipastikan sesuaikan dengan prosem, sesuaikan dengan jadwal aktif di sekolah. KBM-nya bisa di hari apapun sesuai dengan izin yang diberikan oleh bagian kurikulum atau wakasek kurikulum. Laporannya baru nanti di hari Minggu gitu ya. Jadi silakan mengambil datanya, praktek mengajarnya itu bisa di hari-hari aktif dan nanti pengumpulannya itu di hari Minggu. Jadi nanti di pertemuan 14 itu saya minta Bapak Ibu memberikan instrumen assessment buat capaian pembelajaran satu topik ya. Saya karena ini beda-beda ya, bisa jadi satu topik itu lebih dari 2 pertemuan gitu ya. Ada yang 3 pertemuan, ada yang 4 pertemuan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, jadi karena formatif itu kan ongoing ya, ongoing assessment ya, artinya bisa diukur tujuan pembelajarannya saja. Jadi nanti misalkan dalam satu CP ada 8 tujuan pelajaran dibagi menjadi 4 pertemuan. Bapak Ibu punya kesempatan hanya untuk 2 pertemuan misalkan. Nah, itu nggak apa-apa, nggak usah diukur keseluruhan CP-nya, tapi yang diukur adalah TP-nya saja. TP yang di apa namanya dieksekusi di 2 pertemuan tadi ya. Jadi ketercapaian tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama dan kedua dalam tanda kutip ya, pertama itu artinya di praktik mengajar mandiri di pertemuan 12 dan praktik mengajar mandiri di pertemuan ke-13. Nah, di dua itu Bapak Ibu berada di topik apa? Nah, kan ke setiap topik pasti punya TP kan. Nah, ketercapaian tujuan pembelajarannya itu harus terukur. Kan untuk 2 topik ini mau di akhir atau di pertemuan keduanya boleh, atau di setiap pertemuannya itu dibangun di, diukur juga boleh gitu ya. Jadi formatifnya itu bisa per pertemuan, bisa untuk sekaligus 2 pertemuan. Itu boleh. Jadi kalau satu pertemuan misalkan ada berapa TP, ada satu pertemuan ada 3 TP misalkan. Nah, 3 TP itu berarti dicicil tuh 3 TP dulu diukur ketercapaiannya. Kemudian pertemuan kedua masih ada 2 TP lagi. Berarti nanti yang pertemuan kedua juga 2 TP itu diukur ketercapaiannya. Atau mau ada 5 TP dalam 2 pertemuan, berarti nanti di akhir pembelajaran ini di pertemuan kedua diukur TP-nya gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Silakan itu kondisional sesuaikan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu, yang sekiranya bisa mencukupi ya durasi waktunya. Sebetulnya idealnya setiap pertemuan itu harus diukur gitu ya. Idealnya mengajar itu setiap pertemuan harus diukur. Kenapa? Karena kalau tidak diukur, maka Bapak Ibu tingkat keberhasilan mengajarnya tidak bisa diketahui.
Itu ya, karena ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu harusnya setiap akhir dari tujuan pembelajaran di setiap meeting itu harusnya diukur. Karena kan dalam kegiatan pembelajaran itu kan dimulai dari persepsi, analogi, eksplorasi, elaborasi, evaluasi, refleksi, sampai tindak lanjut. Itu kan dalam satu kesatuan kan. Bisanya ada refleksi itu setelah terukur. Setelah terukur bisa melakukan refleksi. Nah, hasil refleksi itu akan memunculkan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya akan seperti apa? Kan gitu. Nggak akan bisa melakukan tindak lanjut kalau Bapak Ibu belum menilai, belum mengukur, belum mengevaluasi. Jadi adanya refleksi tindak lanjut itu setelah mengukur, menilai, mengukur, dan mengevaluasi. Itu ya idealnya setiap akhir pertemuan. Oke, nggak apa-apa, itu kondisional, silahkan nanti sesuaikan. Karena biasanya banyak kita itu ya, teman-teman guru juga terlena ya, misalkan kelasnya sedang engage, sedang benar-benar seirama dengan mood kita gitu. Akhirnya banyak kegiatan treatmentnya ya, ada banyak kegiatan gamenya sehingga materinya belum selesai, waktunya sudah berakhir, kita belum mengevaluasi gitu ya. Itu sering terjadi. Nah, kira-kira gitu. Lalu ini Ibu pertemuan di 15 dan 16 itu adalah laporan mandiri ya, laporan akhir PLP ya, bentuknya adalah portofolio. Jadi di 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 sinkronus kedua itu kegiatannya adalah presentasi portofolio. Jadi rekan-rekan itu kalau isinya semuanya ada berapa mahasiswa ya satu kelas? 37, Pak. Kalau 37 waktunya nggak cukup ya. Jadi gini saja, ini nanti presentasinya bisa direkam saja. Saya jadi pada saat pertemuan terakhir itu saya memberikan refleksi dan evaluasi saja. Eh, karena saya rasa nggak mungkin ya untuk kita eh, semuanya 37 itu presentasi itu sepertinya waktunya terlalu lama. Kalau satu orang 5 menit saja kali 37 kan sudah nggak mungkin ya. Jadi nanti saya minta dikumpulkan saja bentuk presentasinya menggunakan video. Nanti saya akan berikan siapkan refleksi dan feedback kira-kira gitu. Nah itu kira-kira rundown kita ya dalam satu semester untuk 16 pertemuan. Buku ini saya buat sangat lengkap Bapak Ibu karena ini saya diminta untuk merefleksikan uh, bagaimana desain PPL di PPG gitu, dan minta agar bisa disadur ke uh, uh, desainnya PLP kira-kira gitu ya. Jadi untuk RPS tadi sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya kriteria penilaiannya juga apa saja di sini ada, dan kegiatan untuk setiap pertemuan pun sudah saya siapkan semuanya. Jadi nanti di pertemuan 1, 2, 3 ngapain saja, materinya apa, aktivitas pembelajarannya apa, asesmennya bagaimana, dan lain-lain sudah saya siapkan. eh Semuanya nanti bisa dibaca aja ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti saya akan fokus ke sini aja nih. Ini banyak video-video bahan ajar dan lain-lain juga saya sematkan di sini. Tinggal klik aja. Jadi ada beberapa tutorial juga saya siapkan di sini. Nah, ini juga ada soal-soal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nih kalau ikut PPG ya, soal-soal untuk UP itu desainnya adalah SJT dan studi kasus. Nah, ini karena minta adaptasi ya sudah saya siapkan juga untuk formatif setiap meetingnya itu menggunakan studi kasus. Karena memang standarnya ya untuk Bapak Ibu ya pre-service teacher yang sebenarnya sudah berprofesi sebagai guru ini ya sudah harus higher order thinking skill ya, sudah HOTS ya. Maka dari itu desain
Soal-soalnya juga saya desain studi kasus gitu dengan skenario-skenario. Jadi setiap soal ini memberikan skenario yang membutuhkan kemampuan analisis Bapak Ibu dalam menjawab soal. Ini latihan-latihan, jangan langsung ngelihat kunci jawabannya, semuanya ada kunci jawaban. Tetapi karena ini saya siapkan untuk Bapak Ibu sebagai autonomous learner atau pembelajar mandiri, maka gunakanlah seperti halnya Bapak Ibu ingin berlatih gitu. Jadi targetnya jangan skor, targetnya adalah pemahaman baik pedagogi maupun kognitifnya gitu ya. Jangan mengukurnya itu nanti ini saya yang penting nilainya besar, enggak. Saya enggak akan melihat itu, tapi saya ingin Bapak Ibu meningkatkan pemahamannya itu dengan cara tadi berlatih gitu ya. Jadi nanti melihat jawabannya itu nanti kunci jawabannya. Untuk kunci jawaban itu untuk merefleksikan, loh kenapa jawabannya A ya, tadi saya B gitu kan. Kira-kira nanti itu bisa dikaji dengan secara mandiri gitu. Jadi ini karena buku ini disiapkan untuk otonomous, untuk belajar mandiri di rumah, maka contoh-contoh dan lain-lainnya pun sudah saya siapkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal dibuka saja ini. Pokoknya ini literasi penting sekali ya, karena teman-teman juga di PPG begitu ya, kendalanya itu masalahnya yang paling krusial itu literasi. Susah bener ya kalau suruh baca dipahami, padahal kalau nyuruh baca murid-muridnya enak aja. Ya, tapi sendirinya ternyata pas saya cek coba cari di halaman ini nggak ketemu. Ini Bapak Ibu semoga terbiasa ya melakukan digital literasi ya. Eh, ini ketika Bapak Ibu mengalami capaian tertentu dalam mempelajari buku ini, maka ini bisa menjadikan hints, umpan balik dan tindak lanjut gitu ya. Jadi kira-kira saran dari saya apa gitu ya setelah Bapak Ibu belajar ya, untuk Bapak Ibu apa namanya berpengalaman dalam mempraktikkan instruksi-instruksi yang ada di buku ini. Jadi ini banyak instruksi-instruksi dan juga langkah-langkah sintaks ya dari setiap kegiatan yang sudah saya konstruksi di awal. Bapak Ibu tinggal lihat saja, dibaca, kemudian bagaimana cara contoh-contohnya, bagaimana cara membuatnya. Jadi desain bahan ajar ini adalah advanced material. Saya mendesain ini yang pertama berdasarkan definisi konsep dulu, baru saya berikan contohnya atau faktanya, saya berikan prosedurnya, tata caranya, baru secara pengalaman metakognisinya seperti apa gitu. Jadi sudah ada 4 unsur di buku ini, Bapak Ibu tinggal pelajari saja gitu ya secara sesama ya. Ini Bapak Ibu nih yang terakhir ya saya mau menyampaikan. Mana ini? Nah ini. Kira-kira alur kegiatannya begini Bapak Ibu. Ada 4 stages ya, ada 4 tahap. Observasi, perencanaan, praktik, refleksi. Nah, kira-kira desainnya akan seperti ini. Yang pertama, tahapan observasi Bapak Ibu. Ya. Nah ini, observasi itu dilakukan untuk mengetahui beberapa aspek, beberapa hal yang perlu dikenalkan kepada Bapak Ibu ya, sehingga tidak canggung dan paham betul kondisi lapangan dan bisa mempersiapkan perencanaan dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang kemarin mungkin jadi tim untuk persiapan akreditasi sekolah itu pasti tahu ya bagaimana profil visi misi ya sampai ke profil sekolah itu dibangun gitu ya. Nah, intinya culture-culture yang ada, baik itu culture religius, ya, tata tertib siswa dan latar belakang peserta didik, juga lingkungan sekitar sekolah, ya, apa namanya, latar belakang perekonomian, sosial dan lain-lain itu seharusnya sudah ada datanya di sekolah, jadi tinggal dipelajari saja, karena itu juga akan mempengaruhi apa namanya culture siswa ya dalam belajar. Ya, jadi
otomatis Bapak Ibu ya tidak hanya gaya belajar yang perlu diketahui ya, kebutuhan belajar itu bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang eh, siswa di sana ya, di rumah gitu ya, baik dari keluarga, sosial, struktur ekonomi dan lain-lain. Tidak perlu terlalu mendalam masalah itu, tapi setidaknya proses pembelajaran itu ya perlu diobservasi ya di awal. Bagaimana culture guru dalam mengajar gitu ya. Jadi kita bisa pelajari kira-kira bagaimana guru itu mendesain, membuat ya dan mengaplikasikan media, kemudian bagaimana manajemen kelasnya ya, bagaimana guru berinteraksi, memberikan instruksi, memberikan reward pada siswa. Nah, kemudian apa namanya? Kalau di PLP itu dalam laporan tuh perlu ada laporan ini apa namanya kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler gitu ya. Dan itu hal seperti itu Bapak Ibu dalam menjadi guru pun harus bisa turut serta berperan aktif ya, terjun langsung untuk kegiatan-kegiatan seperti tadi gitu. Nggak cuma ngajar intinya. Karena mengenal karakteristik peserta didik ya, itu perlu juga mendalami di luar konteks belajar secara formal di kelas. Ya, ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler itu perlu ya terlibat di sana gitu ya. Sebagai guru itu nggak boleh hanya fokus dalam mengajar saja, karena hal-hal seperti tadi bisa lebih apa namanya mendekatkan ya guru kepada siswa, kira-kira gitu ya. Kemudian tahapan kedua baru nanti Bapak Ibu menyusun RPP atau modul ajar gitu. Nah, penyusunan ini kan setelah mengetahui semua petanya ya, sehingga kita bisa tahu oh ini kurikulumnya begini nih, kurikulumnya Merdeka Belajar. Nah, dalam Merdeka Belajar misalkan kalau khusus nih di MI atau semua yang di naungan Kemenak itu kan tidak hanya P5 ya, tapi ada PPRA gitu kan. P5, PPRA itu sebetulnya di dalam Kurtilas itu ini ya, kita merujuk kepada KI 1, KI 2 gitu, aspek afektif gitu ya. Jadi pengembangan aspek afektif itu dalam proses pembelajaran juga penting. Afektif, kognitif, psikomotor gitu kan. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat di Kurtilas itu ada KD1, KD2, KD3, KD4. Nah, KD3, KD1, KD2-nya itu kan afektif. KD3-nya itu adalah kognitif, KD4-nya itu psikomotor gitu kan. Nah, 4 ranah ini itu pasti baru kita bisa planning setelah hasil observasi tadi gitu ya. Keterbutuhan siswa dan lain-lain yang sudah kita dapatkan, gaya belajar anak-anak, petanya melalui hasil dari diagnostik tes sudah kita dapatkan, sehingga nanti pada saat perencanaan membuat desain modul ajarnya sudah oke semua, menggunakan pendekatan apa, mau PBL, PJBL, DBL dan lain-lain, cooperative learning dan lain-lain ya, itu tergantung desain apa namanya kurikulum dan juga hasil peta dari need analysis tadi. Mau menggunakan jenis medianya apa, konvensional kah, digital kah, menggunakan aplikasi kah, ya, menggunakan AI kah, ya, dan lain-lain, ya, termasuk LKPD, Bapak Ibu. Jadi LKPD itu kan bukan hanya soal gitu, yang saya sering lihat itu LKPD bentuknya semuanya soal. Bisa juga LKPD itu bentuknya instruksi, dan sebenarnya LKPD itu adalah desain treatment guru terhadap siswa. Jadi kalau Bapak Ibu dalam tujuan belajar itu ada ABCD, audience, behavior, conditioning, degree gitu kan. Nah, behavior itu yang harus dibiasakan. Nah, menggunakan conditioning apa gitu kan. Conditioningnya itu kan ABCD kan A-nya itu audience siswa gitu, B-nya itu behavior. Nah, behavior itu kan kata kerja operasional yang mau dikembangkan, apakah di ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Kemudian C-nya adalah conditioning, caranya menggunakan metode apa, menggunakan media apa, pendekatan apa, gitu kan. Dengan degree-nya itu adalah ketercapaiannya, sampai sejauh mana gitu yang akan dicapai. Artinya
untuk behavior ini perlu pembiasaan. Nah, salah satu treatmentnya adalah LKPD. Ya, lembar kerja bukan berarti hanya paper, bentuk tulisan, struktur enggak. Kalau lembar kerja di sini karena desainnya adalah treatment, maka bisa juga sebuah desain kegiatan praktikum, sebuah desain wawancara, desain tanya jawab gitu ya, diskusi dan lain-lain itu termasuk apa? Termasuk LKPD juga ya. Jadi LKPD ini tidak hanya soal gitu ya. Soal boleh, karena soal hanyalah salah satu cara untuk membiasakan diri gitu. Jadi jangan salah kaprah, membuat soal LKPD bukan untuk mengesas, bukan untuk menilai, mengukur dan mengevaluasi, bukan, tetapi untuk membiasakan diri. Maka soal-soal LKPD itu boleh diberikan hints atau diberikan clue, ya, diberikan tata caranya, diberikan kata kuncinya. Nah, boleh seperti itu karena ini sifatnya masih treatment, masih pembiasaan. Misalkan dalam memberikan LKPD itu, ya kita bimbing anak-anak ya. Nomor satu, bisa nggak coba? Ini pada saat pengerjaan tuh bukan ngetes gitu ya, bukan menyoal, tapi membimbing. Jadi desainnya adalah treatment. LKPD ini treatment, bukan memberikan soal dan mengevaluasi siswa itu nanti harus diukur. Wah, ini nilainya sekian, sekian, sekian. Itu enggak seperti itu ya. Jadi masih banyak yang salah kaprah kalau LKPD itu masih sama seperti assessment ya. Enggak boleh ya. Karena LKPD itu adanya prosesnya di mana? Adanya prosesnya di treatment. Kalau di dalam sintak pembelajaran itu adanya di elaborasi. Nah, desain eksplorasi itu kan Bapak Ibu menyampaikan materi. Di elaborasi itu adalah sesi treatmentnya. Gitu. Itu ya. Lalu baru membuat instrumen assessment. Nah, ini beda. Nah, instrumen assessment tujuannya tadi untuk menilai, mengukur, mengevaluasi. Bentuknya bisa formatif, bisa juga summative. Nah, gitu ya. Itu harus bisa bedakan LKPD dengan desain instrumen assessment. Kemudian dalam tahap perencanaan setelah membuat, sebenarnya dalam atau during gitu ya, selama membuat modul ajar atau RPP nantinya itu bisa dibimbing oleh guru pamong. Coba dicek guru pamongnya sudah ada gelar GR-nya belum ya. Cari yang sudah ada gelar GR-nya. Minimal itu ya, cari yang sudah GR, karena sudah punya pengalaman membuat modul ajar yang proporsional gitu ya. Silakan berkonsultasi sekiranya apa yang perlu ditambahkan, adaptasi atau perlu diadopsi ya. Baru nanti kegiatan ketiga adalah praktiknya atau tahapan mengajarnya. Ya. Nah, kegiatan ini ya sejatinya dalam proses KBM ya, Bapak Ibu setelah siap perencanaannya matang, nah praktekan ya, dalam desain KBM secara lengkap. Nah, baru di akhir nanti Bapak Ibu melakukan tahapan refleksi. Itu ya. Karena tahap ini adalah ruh dari PLP-nya, sehingga kita bisa betul-betul merefleksikan, mengacak gitu. Kita berhadapan dengan cermin, ya. Kita berhadapan dengan cermin, apa yang kurang dari diri kita, gitu kan. Caranya gimana? Caranya dengan melihat ketercapaian peserta didik, dilihat nilai-nilainya. Nah, kalau sudah melihat dari nilainya, misalkan salah satu dari siswa kita, studi kita itu nilainya kecil di bawah KKM. Dilihat soal-soalnya. Soal butir nomor berapa yang bermasalah. Kalau begitu, kita bisa lihat kisi-kisinya. Dilihat kisi-kisinya dibangun dari tujuan pembelajaran yang mana. Wah, tujuan pembelajaran ini berarti tujuan pembelajaran ini masih bermasalah siswa tersebut. Maka perlu ada tindak lanjut apa? Tindak lanjutnya adalah melakukan remedial gitu. Kemudian kita lihat nih teman-teman siswa peserta didik yang nilai-nilainya sudah mencapai di KKM atau di atas KKM, maka perlu juga melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Melakukan apa selain remedial satunya? Ada orangnya enggak?
Maaf Pak, suaranya samar-samar. Oh, kenapa nggak ngomong dari tadi sama-sama? Selain remedial apa? Selain remedial ada dua tuh, ya. Setelah evaluasi itu ada dua. Apa tindak lanjutnya selain remedial? Pengayaan, Mbak. Nah, jadi buat siapa pengayaan itu? Buat yang sudah mampu dikembangkan lagi. Buat siswa-siswa yang sudah mencapai KKM. Silahkan nanti dikembangkannya gimana caranya? Bisa menambah materi lanjutan kali ya Pak. Oke, ya. Langkah pertama untuk melakukan pengayaan adalah Bapak Ibu menganalisis dulu level dari KKO-nya. Misalkan level KKO-nya sehari sebelumnya itu udah ada di C4, naikkan jadi C5 gitu. Nanti baru dari situ kita kembangkan semuanya ya. Jadi yang paling pertama kita lakukan adalah menganalisis soal dulu. Dari nilai itu kan soal-soalnya akan terlihat ya, nomor berapa yang salah, nomor berapa yang benar. Sehingga nanti kita bisa merujuk ke kisi-kisinya. Nah, bangunan kisi-kisi itu kan tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kita lihat KKO-nya, standarnya. Kalau misalkan KKO-nya itu masih belum tercapai, artinya kita berikan treatment apa? Misalkan, oh ternyata setelah dianalisis medianya kurang cocok buat anak ini. Kenapa anak ini itu ternyata kecenderungan belajarnya adalah kinestetik. Sementara tadi, minggu kemarin yang saya ajarkan menggunakan medianya audiovisual. Pantesan ini nggak nyambung, anak ini nggak bisa nih kan. Coba nanti kita ngajar di remedial. Jadi remedial itu bukan retest ya. Ini jangan sampai salah kaprah juga. Karena banyak teman-teman itu melakukan remedial itu hanya memberikan soal kembali gitu. Diuji ulang. Nah, salah itu. Ya, namanya remedial itu harus diberikan treatment, harus diajar kembali. Karena pada saat kita analisis, pasti ketahuan nih mana yang jadi biang keroknya, apakah medianya, apakah metodenya, apakah instruksinya, apakah diksinya atau redibilitasnya, apakah macam-macam ininya, apa namanya, permasalahan itu akan kompleks. Tapi pasti insya Allah kita bisa ketahui kira-kira akar masalahnya apa, gitu ya. Nah, artinya ini perlu ada perubahan. Kita ajar lagi, diulang kembali. Kalau dalam PTK ini jarang sekali dilakukan oleh guru, paling penting. PTK itu apa? Penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini adalah evaluasi dan cerminan bagi guru-guru. PTK ini desainnya kan pakai siklus, ya, siklus 1, siklus 2. Nah, untuk remedial ini bisa ya kita lakukan PTK. Jadi ketika kita analisis ketemu nih masalahnya, akar masalahnya, media ternyata misal, gitu ya, medianya bermasalah. Oke lah, kita lakukan siklus yang kedua. Kita ajar ulang materi ini menggunakan media yang lain yang sesuai dengan gaya belajar dia. Gimana lihat hasilnya? Kalau meningkat, ya udah selesai berarti. Gitu. Jadi bukan langsung memberikan soal atau diuji ulang. Nah, yang sering dilakukan teman-teman tuh cuma mau ngasih, termasuk karena saya ya, anak saya itu pas kemarin, Pak, Papi mau ikut remedial. Oh ya, boleh berapa hari remedial? Orang cuma dikasih soal, siapa gurunya? Saya hubungin gurunya. Kenapa langsung dikasihkan soal? Saya bilang remedial itu bukan mengetes ulang, bukan merites, bukan. Tapi harus ada treatment. Karena permasalahannya ada di treatment, bukan di ujiannya gitu. Bisa nggak permasalahannya di soalnya? Bisa, bisa. Bisa jadi begini, validitas soal, kredibilitas soal itu bermasalah bisa jadi. Atau soal itu justru tidak mengukur, itu bisa jadi. Nah, maka perlu diadakan retest. Bisa seperti itu. Tapi idealnya remedial itu diberikan treatment ulang. Gitu. Ya, itu kira-kira ya. Karena saya juga concern ya ke anak-anak saya ya. Kalau misalkan ini ada progres anak saya kelaporan ini itu ya saya coba langsung hubungi gurunya gitu ya untuk kita bisa diskusi dan sharing. Kemudian nanti ini Bapak Ibu di akhir itu melakukan dalam tahap refleksi adalah uh, tadi menghubungkan pengalaman dengan teori pedagogik sehingga dalam
bentuk laporan gitu ya. Jadi ujungnya ada laporan. Kira-kira seperti itu desain perkuliahan kita dalam 1 semester. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Mangga. Tanya Pak, Ya, silahkan Bu. suara Bapak kurang terdengar loh. Teman-teman jelas nggak apa saya ya? Di Kalau di saya saya jelas jelas, Bu. mungkin. Oh mungkin Jelas, Bu. Saya kurang jelas. Iya. Saya oh, juga Mungkin, jelas. mungkin sinyal ya kalau kurang jelas ya mungkin sinyalnya nggak rata kali, mendung kali sinyalnya ya. Mohon maaf Bapak, apa tadi materinya bisa dikirim ke grup MK biar kami bisa pelajari lebih lanjut. Oh iya, itu buku kok Bu, tenang aja, saya kasih bukunya nanti, gratis. Terima kasih Pak. Ya, itu sudah saya siapkan khusus ya buat PLP PJJ. Gimana? Oke. Saya Hmm. tanya, Pak. Hmm. Untuk guru pamongnya itu nanti, berarti kita yang memilih sendiri, Pak, di sekolahan bisa siapa gitu. Iya, betul, betul. Mangga nanti koordinasi dengan kepala sekolah, kan akan ke, jadi gini nanti baiknya gitu ya, protokolernya kan kita harus siapkan dulu surat pengantar sekolah gitu. Jadi nanti minta saja ke sekjul PJJ-nya atau ke kajurnya untuk meminta dibuatkan apa surat pengantar untuk sekolah, untuk observasi, untuk apa namanya kegiatan eh, mengajar mandiri, mengajar terbimbing gitu. Silakan dipilih, koordinasi dengan kepala sekolah, nanti biasa kepala sekolah akan delegasikan ke Wakakur, Wakakur nanti distribusi ke guru pamong, kira-kira gitu. Boleh milih sendiri, mangga Pak Abdillah. Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi silakan. nanti ketika kita praktek langsung direcord gitu, Pak. Kalau nanti praktek, record ya, boleh nanti minta bantuan siapa rekannya gitu. Nanti dikumpulkan karena kan kita asinkronus ya, saya juga nggak bisa terjun langsung karena memang sebetulnya sejatinya ya dosen pembimbingnya terjun langsung jadi tahu persis ya gimana. Tapi dalam kegiatan keseharian sih sebenarnya nggak setiap saat harus direkam. Tapi karena saya harus tahu progresnya ya tetap harus ada evidence gitu ya. Ini desain pembelajarannya yang meminta Bapak Ibu untuk bisa memberikan evidence secara continue gitu. Untuk durasinya, Pak. Durasinya Durasinya maksimal 30 menit. berarti kayak PPG. praktek mengajarnya tetap secara real, Real. katakanlah beberapa pertemuan atau beberapa hari, terus nanti kemudian diedit gitu, Pak ya. Jadi 30 menit. Betul. Maksimal ya Pak, maksimal 30 menit ya. Kelamaan juga saya nanti nontonnya bosen juga. Editannya dipercepat atau Jadi dipotong-potong, gini, Pak? jadi gini, editannya, jadi cara ngeditnya begini Bu. Dalam pembelajaran itu kan ada sintaks-sintaks utama ya. Persepsi jangan sampai ada, analogi sampai nggak ada, ya. Kemudian apa namanya abstraksi, analogi, eksplorasi, ada elaborasi, ya, evaluasi, refleksi, tindak lanjut. Nah, kira-kira 7 kegiatan tadi jangan sampai nggak ada. Jadi kalau misalkan yang di skip bisa gini misalkan apa namanya coba misalnya Ibu mengajar menjelaskan ya dalam sesi eksplorasi itu usahakan ya tidak semua penjelasan atau sesi ceramah itu ditayangkan gitu ya, sekilas-sekilas saja. Jadi kalau di upacara itu ada namanya pre-memory gitu, tapi instruksinya ada gitu, kegiatannya itu disingkat saja. Misalkan contoh ya membaca apa namanya Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sudah gitu, nggak apa-apa. Tapi ada instruksinya, kegiatannya itu ada. Kalau mau dipercepat, jangan sampai tidak ada ininya, instruksinya. Ya. Instruksi dan respons itu ditampilkan.
itu nggak apa-apa. Dari ceramah ya. Makanya itu tadi saya di sana di buku saya itu saya sampaikan ceramahnya interaktif. Nah, gini caranya, contoh ya. Karena kan pelajaran PAI itu latah ya, maksudnya kita udah kayak saya sekarang pengennya sebentar lama akhirnya. Karena banyak yang ingin disampaikan kan gitu ya. Nah, pasti kepancing nih Bapak Ibu untuk ceramah. Mending gini, ceramahnya direkam, ya dijadikan bahan ajar. Nah, Bapak Ibu siapkan instrumen buat konten analisis. Jadi siswa itu disiapkan rubrik untuk menganalisis ceramah tadi. Contohnya diberikan pertanyaan terkait dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan dalam media pembelajaran tadi. Jadi bisa seperti itu gitu ya. Jadi jangan ceramah secara konvensional kayak saya sekarang nih. Ya, itu udah mulai dikurangi lah gitu. Sekali lagi Pak, mau bertanya Pak. Enggak. Untuk juknisnya nanti dari Bapak ada nggak? Itu di buku nanti ada semua, lengkap itu. Poin-poinnya isinya yang ada harus semua. terpenuhi. Ada Oke. semua. Aman. Siap-siap Nah, Pak, siap. juknis segala macam sampai contoh-contoh observasi, tayangan, bagaimana demonstrasi kegiatan, bagaimana cara membuka dan lain-lain, semuanya ada, nanti cek aja buku ya. Karena saya concern di sini, jadi apa namanya yang saya bikin gerah gitu ya kalau saya ngoreksi UKIN, ya gerah saya suka ini kenapa begini, kenapa begitu gitu ya, Kenapa? harus begini begitu. Hah? Banyak Bu. Maksudnya untuk Contoh, evaluasi kita, contoh evaluasi untuk buat ini iya. masukan lah ya. Gini contohnya, kenapanya, mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harusnya ABCD, itu nggak ABCD. Harusnya sudah apa namanya sudah kakao sudah HOTS, ternyata belum HOTS gitu. Kemudian alur tujuan pembelajaran nggak dibuat, sehingga kita nggak tahu bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran itu, alur milestone dari pembelajarannya kita nggak tahu. Contoh sederhana gitu. Kemudian media pembelajaran yang disampaikan di atas ya di dalam apa namanya modul ajar misalkan atau RPP ada medianya diskusi tapi dalam kegiatan pembelajarannya nggak ada gitu. Metodenya diskusi tapi di kegiatan pembelajarannya tidak ada. Ya, di langkah-langkah pembelajarannya nggak ada. Jadi apa yang sudah dicanangkan di RPP itu tidak sinkron dengan langkah-langkah pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, misalkan tujuan pembelajarannya kok nggak disebutkan, nggak dibacakan, misalkan gitu. Atau misalkan dalam proses pembelajarannya apa namanya metode atau media yang digunakan masih konvensional, masih banyak ceramah, masih banyak berdiam diri di depan. Jadi kiai kan gitu kan beda kiai sama guru ya. Kalau apa namanya guru itu kan harus menggunakan metode dan ada capaian pembelajarannya, ada tujuan pembelajarannya, ada metode dan lain-lain yang harus disiapkan. Jadi interaksi antara anak itu harus guru itu mobile, kemudian dari diksi-diksi yang digunakan, misalkan kenapa di RPP belajar itu ada glossary atau ada kosakata yang karena memang di khususnya di pelajaran agama itu ada kosakata serapan bahasa asing dari bahasa Arab yang kemungkinan besar siswa masih belum paham, maka itu perlu disiapkan misalkan. Nah, itu banyak diksi-diksi yang digunakan itu tidak mudah dipahami oleh siswa misalkan. Kemudian jenis instrumen, evaluasi banyak sekali kemungkinan hal-hal yang buat gerah gitu ya. Kayak misalkan gini, misalkan tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menganalisis, tapi untuk RKPD-nya itu tidak ada instruksi untuk menganalisis. Kemudian di instrumen asesmennya tidak dalam desain analisis gitu. Banyak Bapak Ibu kalau mau saya preteli satu-satu ya kena semua. Itu jadi itu yang hal-hal yang gerah itu yang saya coba siapkan di buku saya ini. Itu. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan pretest post-test sebelum mengajar? Pernah. Nah, itu Tapi bagus. sekarang tidak, Pak.
sekolahnya beda, objek anaknya beda. Kenapa? Sekarang mereka untuk berpikir berpikir aja males, yang penting maunya nulis itu sebagian besar gitu. Tetap nggak boleh. Kenapa Kalau yang pretest dulu enggak, beda input, Pak. Ternyata ngaruh Ah, sekali itu. iya, tapi mau input bagaimanapun, ya itulah tugas kita. Gitu kan kita ngajarin itu bukan karena dia sudah pintar, tapi ngajarin itu karena mereka itu belum bisa. Proses belajarnya kan oleh kita, gitu. Jadi begini Bapak Ibu, nih saya coba jelaskan ya. Kalau misalkan setelah ujian, anak itu nilainya 85, Bapak Ibu itu di atas KKN nggak? Di atas. Di atas. Terus Di bisa atas. diklaim nggak kalau itu Bapak Ibu sukses dalam mengajar? Belum bisa. Kenapa? Karena katrolan. Nggak juga, nggak juga, nggak juga. Kita oke, jangan 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 ngomong katrolan dulu lah. Itu 85 itu fakta real loh, Pak. nilai, ya. Nggak gini-gini. 85 itu nilai realnya anak-anak. 85 itu nilai realnya. Let's say bukan katrolan. Nilai 85 itu adalah hasil ujian anak. Dari 100 nilai 85. Itu bisa bilang kalau Ibu sukses dalam mengajar nggak? Kalau sudah Ya, sesuai KKM ya bisa. Oh ya nggak bisa lah. Kenapa saya bilang nggak bisa? Jangan-jangan justru nilai 85 itu gara-gara Bapak Ibu ngajar. Sebelumnya itu dia harusnya nilainya 95. Gara-gara Bapak Ibu ngajar nilainya jadi turun dia. Jadi 85. Tahu dari mana coba? Kalau 85 itu dia eh, nilainya naik dari sebelumnya. dari post test, Pak. Pretest, yang Nah, pretest. betul. Kalau tidak melakukan pretest post test, progresnya itu kita tidak bisa mengetahui. Artinya kita mengajar dalam pertemuan itu tidak terukur dan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran ini berhasil atau tidak. Karena posisi awal siswa itu berada di mana, Bapak Ibu belum tahu. Jadi input siswa mau bagaimanapun nggak boleh jadi alasan kalau itu mencegah Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal yang memang seharusnya atau sepatutnya. Gitu kira-kira. Jadi pretest post test itu harus. Nah, itu juga yang bikin greget. Ternyata banyak yang nggak melakukan pretest. Tidak. Kenapa nggak melakukan pretest? Ya, saya anggap ngajarnya gagal. Kenapa? Nggak terukur ngajarnya. Mana bisa saya bilang Bapak itu ngajarnya berhasil atau gagal? Dari mana? Kalau nggak melakukan pretest? Kan nggak bisa. Karena tidak terukur. Jadi pretest itu penting Bapak Ibu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Sehingga nanti ketercapaian jam belajarannya terukur nggak? Terukur. Itu yang pertama. Kemudian pernah nggak melakukan diagnostik tes? Enggak, Pak. Belum. Nah itu yang kira-kira bikin greget. Gimana tahu Bapak Ibu menentukan metode media dan lain-lainnya itu. Misalkan, wah ini bagusnya diskusi nih menggunakan media ini. Nah, kan terus kemudian bikin assessment instrumen dan lain-lainnya itu seperti yang sudah ambil aja lah dari Google dan lain-lain kan biasanya gitu kan. Kalau diagnosis kan penting ya. Pertama itu untuk mengetahui gaya belajar siswa, ya kan? Karakteristik peserta didik itu kan penting. Karena apa? Itu untuk menentukan medianya apa, jenis bahan ajarnya apa yang tepat, yang proper buat mereka. Kan gitu. Itu yang kalau mau dipretelin satu-satu saya pretelin semua bisa. Itu yang selalu bikin gemes itu ya. Makanya saya coba apa namanya di buku ini yang apa-apa yang bikin saya resah itu saya coba tuangkan di situ. Oh, apa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Itu Pak, yang Hmm. praktek mengajar terbimbing dengan mandiri itu materinya sama. Materinya sesuai dengan kurikulum yang berjalan. Hmm. Makanya nanti yang dilihat prosem. Coba cek prosemnya. Di pertemuan itu di minggu itu materinya apa, gitu kan? TP-nya apa, gitu. Jadi jangan sama karena itu akan mengganggu alur kurikulum. Harusnya kelasnya ke topik yang berikutnya atau ke subtopik berikutnya ini masih di situ aja nanti
progres belajarnya terhambat. Jadi nggak boleh. Jadi dalam terbimbing dan juga mandiri itu semuanya pembelajarannya dilakukan ongoing sesuai dengan boleh karena eh, apa namanya? Saya ini Bapak Ibu terus terang ya, saya itu home base-nya adalah bahasa Inggris. Saya home base-nya bahasa Inggris. S2 saya 2 kali. S2 pertama itu eh, PAI. S2 keduanya pendidikan bahasa Inggris. Nah, saya itu bisa menguji UKIN-nya guru-guru Kurdis, UKIN-nya guru-guru SKI, ya, dan lain-lainnya yang satu rumpun dengan PAI. Yang saya nggak bisa nguji itu hanya guru kelas. Kalau guru kelas saya nggak bisa nguji, tapi semua yang rumpunnya PAI itu saya masih bisa nguji. Jadi saya rasa nggak ada masalah lah. Jangan terlalu rigid gitu. Kira-kira mempermudah Bapak Ibu gitu aja. Yang penting satu rumpun ya Pak ya, PAI. Mm-mm. Mm-mm. Kira-kira gitu ya. Chris, ada lagi nggak? Untuk kualifikasi guru pamongnya tadi seperti apa ya, Pak? Cari yang Apa sudah mungkin tidak sertifikasi, wajib? Bu. Cari yang sudah sertifikasi. Minimal sudah punya Oh, pengalaman itu, PPG. Jadi paham lah. Wes? Pak, untuk Hmm. izin Pak, untuk Hmm, instrumen penilaian dari guru pamong sudah ada di buku juga yang akan Bapak bagikan atau bagaimana? ada. Terima kasih Pak. Hmm, ada. Nanti saya share bukunya. Seingat saya ada ya. Soalnya buku itu, saya tuh beberapa kali diminta bikin buku itu short time gitu, waktunya sempit sekali. Kemarin bikin modul kurikulum Merdeka ya untuk keperluan guru-guru PPG itu langsung dari Kemenag ya. Itu cuma 4 hari. Saya sama Pak Sawal 4 hari bikin buku apa buat modul ya, modul PPG itu kurikulum Merdeka. Tapi jadi juga. Ya mohon maaf kalau misalkan masih belum ada, tapi saya usahakan semuanya sudah saya masukkan. untuk praktek ngajarnya kira-kira berapa hari ya, Pak? Atau minimal maksimalnya? Itu ada 4 loh. Tadi nyimak nggak? 2 untuk terbimbing, 2 untuk mandiri. Itu yang laporan harian, yang praktek mandiri maksudnya gimana Pak? Yang Setelah laporan, video pembelajaran. laporan harian itu untuk ini. Jadi 2 Bu yang nanti dikumpulkan kan ada yang namanya ngajar perlu ada rancangannya kan gitu. Nah yang dikumpulkan ya 1 dokumen rancangan pembelajaran dan yang kedua adalah video pembelajaran gitu. Itu Oh, laporan maksudnya hariannya itu. itu. Oh iya, Mm-mm. modul ajarnya. Modul aja. Ada lagi? Krista, cukup ya? Nanti Hmm. nanti ketika sudah mempelajari bukunya masih ada yang dibingungkan bisa bertanya nggak Pak? Iya dong, boleh. Ya, oke, Ini ada siap. grupnya Itu nggak? aja Pak. Ada. Nah, coba aja masukkan saya ke grup, nanti saya sampaikan. Oke, nanti tak cobain lagi Pak. Kemarin masukan tidak bisa soalnya. Oke. Oh, berarti Bapak pernah masukin grup saya ke grup itu kali ya? Apa gimana? Belum? Iya, sudah pernah terus nggak bisa saya kirim link mungkin Bapak pas lagi sibuk jadi nggak kebaca nanti saya kirimkan lagi Pak. Gitu aja. Oh, minta ya. Oke. Oke. Boleh. Oke. Ada lagi?
Nggak ada? Cukup ya? Sepertinya sudah, Pak. Cukup, 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 Pak. Ya, udah, kan akhirnya sampai jam 10. Ya, oke, sip. Baik, Bapak Ibu minta tolong dibantu untuk screenshot ya. Ada yang bisa screenshot nggak? Ini saya berarti harus ada bukti ini dulu nih, presentasi dulu nih. Bentar. Kalau PJJ itu semuanya harus ke record. Bentar. Nah, ini. Bapak Ibu minta bantuan juga ya untuk apa namanya share screen ya. Share screen apa? Screenshot ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Nanti absennya di portal ya Bapak Ibu ya. Nanti saya siapkan di portal. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mumet. Sama Bu Muhammad banget. Tak paham, Bu. Sama Mumet pada beli paham. Puyeng, Pak. Kita Puyeng. saling membantu aja. Melebihi orang-orang PPT kayaknya. Selesainya Saya jam melihat berapa Bu guru. kita Zoom? Jadi Saya kelaparan. didongengi, Pak. Sampai aku turu, Pak. Aku, Pak. Kayak didongengi. Terus lanjut lagi. Terus kebablasan ya. Ini kayak menguras semua materi kuliah yang lain tuh. Kalau mau Ini direkod nggak sih? Pak. Udah ya. Sinlet.